Seekor panda raksasa yang masuk dalam kategori hewan langka melahirkan 2 anak panda yang lucu di tempat pembiakan di kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, sebelah timur Laut Tiongkok. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Teror terhadap jurnalis kembali terjadi di Meksiko. Di kota Chilpancingo, seorang jurnalis yang bernama Freddy Troman tewas ditembak oleh orang tidak dikenal. Menurut polisi setempat, Freddy tewas ditembak di dalam mobilnya di pantai negara bagian Guerrero. Guerrero sendiri dikenal sebagai negara bagian yang menjadi sarang bagi geng narkoba dan pelaku kekerasan bersenjata, sehingga kerap terjadi bentrokan antar geng. Freddy Troman dibunuh tak lama setelah mengunggah kolom tentang tuduhan keterlibatan politisi lokal dalam hilangnya 43 siswa tahun 2014 lalu. Dan pekan lalu, polisi menggambarkan kasus tersebut sebagai kejahatan negara. Tewasnya Freddy Troman menambah panjang daftar jurnalis yang tewas dibunuh di Meksiko. Tahun ini menjadi 15 korban. Sementara Rusia menunjukkan keseriusan mereka dalam aksi militer terhadap Ukraina, termasuk dalam menghadapi kritik dari warga negara Rusia. Media E1RU mengabarkan bahwa pemerintah Rusia menahan mantan tentara yang bernama Yevgeny Roisman. Roisman ditahan dan tengah menjalani pengadilan militer karena mengkritik kebijakan Rusia dalam perang Rusia-Ukraina. Menurut media E1RU, Roisman yang telah berusia 59 tahun ditangkap setelah polisi menggeledah kediaman serta kantor Roisman. Roisman kini menghadapi ancaman hukuman penjara selama 5 tahun akibat tindakannya. Sebuah minibus yang mengangkut wisatawan untuk menuju ke situs wisata ternama Machu Picchu di Peru terjatuh dan masuk ke dalam jurang sedalam 100 meter di wilayah Abra Malaga, sekitar 26 km dari Machu Picchu. Otoritas setempat menyatakan bahwa minibus naas ini membawa 20 wisatawan yang berasal dari berbagai negara seperti Prancis, Belanda, Yunani, Kanada, Argentina, Kolombia, dan Israel. 4 orang tewas dalam musibah ini dan jenazah keempat korban telah dibawa ke ibu kota Lima melalui pesawat. Keempat korban adalah 2 warga negara Kolombia dan 2 orang lain yang belum teridentifikasi. Sementara korban lain yang mengalami cedera tengah dalam perawatan di rumah sakit. Machu Picchu memang merupakan situs wisata terkenal dan masuk dalam daftar keajaiban dunia. Namun untuk mengunjungi lokasi Machu Picchu yang berada di ketinggian 2.490 meter di atas permukaan laut ini harus melalui jalan yang sulit dan tak jarang terjadi kecelakaan. 3 pekan lalu, 16 orang tewas ketika sebuah minibus masuk ke jurang di Provinsi Junin Tengah. Sementara pemerintah Peru menurut sejumlah ahli selama 2 dekade ini tidak memiliki solusi untuk memperbaiki jalan menuju Machu Picchu. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin akhirnya meminta maaf atas beredarnya video dirinya yang berada di dalam sebuah pesta. Dalam pesta tersebut, Sanna Marin yang bernyanyi dan menari bersama rekan-rekannya dinilai terlalu liar dan vulgar, serta tidak pantas dengan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya, kasus ini sudah menjadi perbincangan hangat di Eropa. Dan kala itu Sanna Marin menyatakan bahwa pesta tersebut adalah pesta pribadi dan ada di lokasi pribadi, bukan di tempat umum. Sanna Marin juga menyatakan bahwa saat itu dirinya bersama teman-teman dekatnya tengah melakukan pesta pribadi. Namun setelah munculnya foto telanjang dada 2 perempuan di rumah dinasnya, Sanna Marin kembali meminta maaf. Sanna Marin yang masih berusia 36 tahun, belakangan ini memang kerap dikritik oleh lawan politiknya terkait kehidupan pribadinya. Tetapi banyak pula yang mendukung Sanna Marin. Namun, usai beredarnya 2 foto bertelanjang dada, Sanna Marin dengan tegas menyatakan hal tersebut tidaklah pantas dan kembali meminta maaf. Bahkan dalam pidatonya, Sanna Marin terlihat emosional dan menangis. Sanna Marin menyatakan bahwa di tengah kondisi seperti ini, dirinya masih merindukan kegembiraan dan keceriaan. Seekor panda raksasa yang masuk dalam kategori hewan langka melahirkan 2 anak panda yang lucu di tempat pembiakan di kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, sebelah timur Laut Tiongkok. Induk panda yang bernama Kinkin Selasa pagi melahirkan 2 anaknya yang berjenis kelamin jantan dan betina. Anak jantan memiliki berat 176,4 gram dan bayi betina seberat 151,2 gram. Pusat Pengembangbiakan Panda Kinlim Panda menyatakan kedua bayi panda ini dalam kondisi sehat. Induk panda yang bernama Kinkin sendiri juga lahir di lokasi ini tahun 2013 lalu. Dan Kinkin adalah panda pertama yang lahir di Kinlim Panda. Kinkin sendiri tahun 2020 lalu telah melahirkan 2 bayi panda kembar yang berjenis kelamin betina.